kadang ada sedikit rasa iri yang terbesit di hati dia. Belum sekarang waktunya, dia masih merahasiakan sesuatu dari kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, dan tema reading kita kali ini adalah temanku baik atau toksik. Jadi ceritanya di TikTok beberapa waktu yang lalu, aku tuh banyak banget menemukan cerita bagaimana sahabat dari seseorang ini yang sudah baik, kenal bertahun-tahun, kelihatannya baik, tapi malah toksik, malah merebut sesuatu yang bukan miliknya, seperti itu. Jadi kita akan lihat di sini ya, bagaimana dengan sahabat-sahabat kamu di sekitar kamu, apakah mereka memang tulus baik atau ada niat buruknya ke kamu. Kita akan lihat di sini. Boleh ya, aku mulai dari tarotnya dulu. Dari sebaran kartunya sih aku melihat di sini bagaimana kondisi persahabatan kamu dan dia di sini, atau apa yang dirasakan sahabat kamu ini mengenai kamu sekarang adalah ada Three of Wands di sini. Three of Wands ini sebenarnya melihat sesuatu yang visioner gitu ya, tapi energi dari kartu ini saat ini adalah dia, sahabat kamu ini kadang melihat kamu ini lebih dibanding dia. Kadang ada sedikit rasa iri yang terbesit di hati dia. Contohnya, wah kayaknya enak ya dia sudah punya pacar yang baik, yang kerjanya bagus, yang begini begitu gitu. Aku iri, kapan ya aku seperti itu, kayak gitu. Atau mungkin di sini enak ya sahabat aku itu kerjanya di tempat yang bagus, uangnya banyak, aku kok belum ya, kayak gitu. Jadi ada kadang ada terbesit rasa iri mengenai kesuksesan kamu dalam hal apapun itu. Tapi di sini sih aku tidak melihat tendensi iri hati ini membuat dia jadi orang jahat ya, atau ingin menjahati kamu, enggak sih. Di sini dia hanya sekilas iri, kemudian dia jadi sahabat yang baik lagi. Jadi dia hanya melihat dari kejauhan betapa bahagianya hidup kamu. Dia ingin meniru atau ingin seperti kamu juga, tapi ya sudah, kemudian dia ya sudah, hidup dia, hidup aku, kayak gitu. Dia nggak ada tendensi buat ingin menjahati kamu sih, kalau aku lihat di sini ya. Mudah-mudahan iya, mudah-mudahan teman kamu emang baik. Ada Four of Swords di sini. Jadi teman kamu ini atau sahabat kamu ini seringkali bingung dengan apa maunya kamu. Jadi kayak dia sudah menasehati kamu berkali-kali, kamu udah sering dinasehatin jangan begini, jangan begitu, tapi kamunya tetap aja melakukan itu gitu. Jadi di sini kayak serahlah, capek gue gitu. Capek aku menghadapi kamu, capek nasehatin kamu supaya nggak balik ke mantan, tapi kamu tetap aja balik sama dia, kayak gitu. Kadang dia lelah menghadapi kamu yang keras kepala gitu loh. Tapi ya wajar sih, namanya sahabat ya. Juga mengenai iri hati ini, aku tidak melihat dia ini jahat ke kamu. Ya namanya orang hidup pasti ada iri-irinya lah. Dan mungkin kamu pun pernah iri dengan teman-teman kamu mengenai pacarnya dia, mengenai pekerjaan, pendidikan gitu kan. Jadi wajar. Dan di sini pun wajar kalau dia ini sering bete, atau mungkin di sini capek, lelah menghadapi kamu sebagai sahabatnya, karena ya namanya manusia, punya sisi sabar yang terbatas gitu ya. Tapi baik kok dia ke kamu. Dia di sini bersyukur menemukan kamu sebagai sahabatnya dia, yang nggak hanya bersenang-senang saja, tapi juga di sini bagaimana ketika kamu curhat ke dia, dia curhat ke kamu mendengarkan curhat dia mendengarkan curhatnya kamu dan dia di sini sama-sama saling bertumbuh, saling mendewasa di usia yang dari muda menuju dewasa, yang dunia dewasa itu penuh dengan hal-hal menyeramkan gitu ya. Tapi di sini aku lihat ada koneksi yang bagus antara kamu dan dia. Ya, yang mana di sini kamu dan dia bisa saling menerima di saat baik dan buruknya. Begitu sih di sini. Jadi itu kondisi sahabat kamu sekarang ya. Dia bersyukur dengan hadirnya kamu. Lalu di sini ada di Hierophant ya. Jadi di sini sangat mungkin banyak dari teman-teman yang hadir di videoku sudah berteman atau bersahabat cukup lama dengan dia ini. Yang mana mungkin dari masa remaja atau masa mudanya kamu menuju tahapan yang lebih dewasa, sama-sama menjadi orang yang lebih bijak, lebih dalam lagi mengenalnya. Kalau mungkin dulu di masa remaja hanya kenal permukaannya aja, hahaha aja, tapi semakin kenal, mungkin kamu makin terbuka ke dia, dia makin terbuka ke kamu lebih nyaman cerita mengenai rahasia-rahasia kelam di hidup kamu. Begitupun juga dengan sahabat kamu. Makanya di sini ada pendewasaan luar biasa dari persahabatan kamu dan dia. Semakin erat gitu loh persahabatannya. Dan kalaupun nanti kedepannya kamu dan dia ini terpisah jarak, mungkin karena beda tempat kuliah, beda tempat kerja, sudah saling menikah, punya anak, tapi
koneksi antara kamu dan dia ini tetap terjaga gitu loh. Meskipun mungkin komunikasinya nggak selancar dulu, tapi segala hal yang pernah kalian lalui bersama ini akan menjadi bekal juga di hidup kamu dan dia ke depannya. Jadi di sini persahabatan yang indah sih kalau aku katakan ya. Mendewasa bareng, bagus dong, nggak hanya happy-happy aja. Dan di sini ada Two of Swords ya. Di sini sebenarnya sama sih, bagaimana dia ini pusing menghadapi sikap kamu, bagaimana kadang dia ini nggak ngerti dengan maunya kamu, atau juga sebaliknya bagaimana kamu tuh nggak ngerti mengenai maunya dia tuh apa sih kayak gitu. Walaupun sudah berteman lama, ya namanya juga manusia ya, banyak maunya. Tapi di sini dia tetap bisa menjadi sahabat yang menyenangkan buat kamu kok gitu. Dia bisa memahami bahwa mungkin di saat kamu butuh waktu untuk sendiri, dia mengerti, ya udah kamu sendirian dulu. Di saat kamu pengen cerita, aku siap untuk dengerin cerita kamu kayak gitu ya. Di sini sih, jadi kadang dia ini atau mungkin kamu di sini membantu, saling bantu ketika ada sebuah kejadian yang harus membuat sebuah keputusan besar, kamu ikut andil di dalamnya, atau mungkin sahabat kamu ini ikut andil di dalam keputusan besar kamu mengenai apapun itu. Seperti itu, sehingga lebih terbuka matanya. Jadi di sini yaitu tadi saling mendewasa ya, saling membantu ketika ada masalah terjadi. Ada King of Pentacles di sini. Ini kartunya indah banget loh. Dalam artian gini, King of Pentacles itu adalah raja yang bijak, raja yang sangat bahagia dengan hidupnya, raja yang sangat terpenuhi, bersyukur dengan hidupnya. Jadi di sini nggak hanya bersyukur mengenai uang banyak yang dia punya, enggak, tapi di sini bersyukur bahwa ada rasa nyaman, dipenuhi dengan cinta, rasa yang hangat, diterima baik buruknya gitu loh. Dan di sini juga aku lihat kamu dan sahabat kamu ini sama-sama saling mendukung di hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, pekerjaan, seperti itu. Impian-impian kamu dan dia saling mendukung gitu loh. Ayo semangat, kamu bisa, pasti bisa gitu loh. Makanya di sini aku katakan persahabatan kamu ini indah bersama dengan dia. So far ya, so far dari kartu yang aku lihat di sini indah bersama dengan dia. Kondisinya saat ini indah. Dan di sini juga kamu dan dia sudah saling kenal, sudah saling nyaman, sudah bisa saling jaga rahasia gitu loh. Seperti itu sih di sini yang bisa aku lihat, King of Pentacles ya. Dia sangat bijak, sangat penyayang, penyabar, nggak ngejudge, nggak juga menggurui, tapi bisa saling mendengarkan kayak gitu sih. Indah koneksi kamu dan dia ini. Seperti itu, dan aku akan lihat lagi apa niatnya ke kamu saat ini ya, saat ini niatnya ke kamu apa. Ada The Fool di sini. Yang bisa aku katakan The Fool ini sebenarnya lebih kepada ya sudah, jalani aja persahabatan kamu dan dia ini gitu. Dia nggak ada tendensi macam-macam, jalanin aja, nggak ada niat buruk yang gimana sih, enggak sih aku melihatnya. Sepertinya sahabat kamu ini cukup polos, ya udah jalanin aja persahabatan ini. Entah nanti kamu dan dia akan terus bersama selamanya dalam satu kota, atau mungkin kedepannya nanti kamu dan dia akan terpisah karena kesibukan masing-masing, ya sudah nikmati saja hal yang sekarang terjadi, hal sekarang yang bisa di happy-happyin berdua atau bersama-sama kayak gitu. Ada The Hermit di sini. Kalau sekarang di sini mungkin salah satu hal yang sedang terjadi di hidupnya dia, ada sebuah kejadian yang mana di saat ini dia sedang berpikir. Mungkin sebenarnya dia ini butuh pertolongan atau pingin cerita ke kamu, tapi dia memilih untuk enggak dulu deh, aku pingin berpikir sendiri dulu, aku ingin menyelesaikan masalah ini sendiri dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu melihat sahabat kamu atau teman kamu ini tiba-tiba jadi lebih diam, jadi aneh sikapnya, nggak seperti biasa, nggak seceria biasa, sangat mungkin saat ini dia sedang ada masalah memang, dan sedang dia pikirkan bagaimana jalan keluarnya. Dan kamu jangan memaksa dia untuk cerita sekarang, karena dia memang butuh waktu dulu untuk sendiri. Kalau sudah waktunya dia untuk cerita ke kamu, dia akan cerita kok kayak gitu. Jadi ya sudah, nggak apa-apa, kasih dia waktu untuk menikmati momen dia berpikir ya. Lalu di sini ada Nine of Cups, sebuah suasana yang nyaman banget. Jadi persahabatan kamu nih indah banget sih. Jadi kamu bisa menerima dia di saat bahagia dan di saat sulit. Jadi di sini nanti aku lihat sahabat kamu ini akan menemukan kok jalan keluar dari masalahnya ini. Sangat mungkin juga nanti ada sebagian yang akan menghubungi kamu untuk meminta bantuan. Tapi kedepannya aku lihat kamu dan dia sama-sama happy kok di persahabatan ini. Aku lihat kamu dan dia juga sama-sama sukses di bidangnya masing-masing gitu ya. Silakan diaminin. Bener-bener persahabatan yang ya sudah, kamu ya kamu, aku ya aku. Contohnya misalnya kamu itu tipe orang yang suka pakai baju yang sopan, panjang-panjang, sementara sahabat kamu ini suka pakai baju yang seksi-seksi, ya sudah, itu dia dengan segala tampilannya, kebaikan keburukannya sudah kamu terima, dan dia pun menerima kamu kayak gitu. Jadi sudah sampai di level saling menerima.
baik buruknya ya. Jadi ini nggak hanya tentang pacar aja atau cinta-cinta, persahabatan itu juga indah kalau misalnya bisa kamu ambil segala keindahannya. Ada Four of Pentacles. Jadi memang saat ini ada hal-hal mengenai hidup dia yang cukup berat ya, yang memang segala ujian yang sedang dihadapi sahabat kamu ini tidak diceritakan semuanya ke kamu. Sangat mungkin di sini hal-hal yang berhubungan dengan keluarganya ya, atau mungkin juga bisa mengenai pasangannya dia, atau mungkin juga pekerjaannya dia, yang mana dia rasa belum waktunya buat cerita ke kamu, bukan karena dia nggak percaya ke kamu, tapi ya namanya setiap orang punya privasi masing-masing, dia rasa belum sekarang waktunya, dia masih merahasiakan sesuatu dari kamu. Tapi rahasia ini bukan sesuatu yang buruk ya, atau yang niatnya menjahatin kamu, enggak sih. Di sini emang lagi ada masalah dianya, yang nanti masalah ini akan mendewasakan dia, yang pada akhirnya nanti akan membuat dia dan kamu saling berbahagia. Seperti itu sih. Dan dia mikirnya gini, kalau misalnya dia cerita ke kamu, takutnya kamu terbebani. Makanya dia di sini nggak dulu deh, aku tahan dulu, aku rahasiakan dulu kayak gitu. Ace of Cups. Tapi pada akhirnya dia akan terbuka kok ke kamu mengenai apapun ini. Dan di sini lebih kepada bagaimana kamu dan dia, sahabat kamu ini, menjadi orang yang sama-sama mendukung ya, sehingga nanti akan terbuka banyak jalan di kamu, baik di karir, ekonomi, ataupun kisah cinta yang akan sama-sama membahagiakan. Jadi di sini dari cerita cinta dia yang mungkin pahit-pahit, kamu belajar. Dari kisah cinta kamu yang pahit-pahit, dia belajar. Jadi saling belajar untuk nanti sampai di titik dimana persahabatan kamu dan dia ini membawa kamu dan dia pada kebahagiaan yang utuh, terutama lagi pada perasaan yang nyaman, disayang, dihormati, didengar pakai hati, nggak cuma pakai telinga, kayak gitu sih. Jadi ya persahabatan kamu ini mendewasa dengan sangat indah ya. Jadi itu sih, nggak toksik teman kamu ini, nggak toksik. Dan di sini aku akan lihat bagaimana pelajaran dari pertemanan atau persahabatan kamu dan dia ini. Ada tenderness di sini ya, ada ikan paus. Jadi di sini akan bagaimana kamu bisa memaafkan, memberi maaf ya, namanya persahabatan, apalagi udah bertahun-tahun, sedekat apapun pasti ada konflik, pasti ada. Dan bagaimana kamu di sini bisa belajar untuk memaafkan dia, bagaimana dia akan memaafkan kamu, terutama di sikap-sikap kamu yang kadang aneh itu gitu. Jadi itu sih di sini belajar banyak mengenai maaf ya, memaafkan juga, bagaimana dari segala hal yang sudah kamu dan dia lalui, bagaimana kamu dan dia bisa memperbaiki lagi persahabatan kamu dan dia ini, karena banyak bahagianya di kamu dan dia ini persahabatannya gitu ya. Lalu ada ikan koi mengenai abundance di sini, dan di sini bagaimana kamu dan sahabat kamu ini menikmati hidup. Ya sudah, ikuti saja alirannya mau kemana, yakin pasti akan bahagia, yakin bahwa ketika kamu saling support dengan dia, pasti kebahagiaan yang akan datang kayak gitu. Jadi optimisme masa muda ini akan membawa kamu dan dia pada cerita yang banyak nostalgianya nanti ketika kamu dan dia mungkin sudah merayakan ulang tahun yang ke-50 kayak gitu ya. Jadi banyak indahnya, bahagianya, berkahnya banyak, karena di sini kamu dan dia saling menarik energi positif, menjadi saling memberi optimisme, memberi contoh yang baik secara langsung ataupun nggak langsung kayak gitu ya. Ada kelinci di sini mengenai jiwa yang sensitif. Jadi di sini kamu dan dia ini sudah melalui masa ketika kamu harus nge-cut atau mengeliminasi orang-orang toksik di hidup kamu, begitupun juga dia. Maka di sini kamu dan dia bisa saling melihat persahabatan ini sebagai sesuatu yang harus dijaga. Harus dijaga karena nggak gampang menemukan sahabat seperti dia pun melihat nggak gampang menemukan sahabat seperti kamu. Makanya di sini ketika kamu dan dia saling klop sebagai sahabat, ya sudah lebih enak gitu loh. Sahabat kamu ini bisa melihat, oh orang yang mendekati kamu ini kayaknya niatnya nggak bagus. Kamu juga punya intuisi ketika ada orang datang mendekati sahabat kamu bisa melihat, nggak, kayaknya kamu nggak cocok sama dia kayak gitu. Walaupun mungkin dia mengabaikan itu, tapi pada akhirnya ya kan, ku bilang dari awal kamu tuh nggak cocok sama dia kayak gitu. Pasti ada kejadian kayak gitunya, aku yakin deh ya. Ada rabbit di sini, lalu ada peacock mengenai cinta pada diri sendiri. Jadi apapun yang sudah kamu lalui bersama dia ini, kamu dan dia, kalian berdua atau kalian bersama menikmati hidup ini dengan indah lah. Meskipun ada pahit-pahitnya, mungkin di persahabatan kamu ataupun di luar persahabatan kamu dan dia, tapi sudah saling nyaman, sudah saling bisa percaya diri, melihat keindahan masing-masing, yang mana kamu mengerti
jelek-jeleknya sahabat kamu tuh begitu, sahabat kamu pun demikian, melihat busuk-busuknya kamu tuh begitu, tapi saling menerima, saling memahami, dan melihat bahwa pada akhirnya saling menghormati, saling respect pada keputusan masing-masing, dan mendewasa bareng dalam keindahan bersama. Seperti itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai sahabat kamu. Jadi kesimpulannya dia ini baik ya, walaupun adalah konflik-konfliknya kayak gitu. Oke, semoga ini membantu kamu. Makasih sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye.